Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Latif, mahasiswa PPG Universitas Pendidikan Indonesia. Nomor induk mahasiswa 201698242070. Program studi Pendidikan IPS, Unit Kerja SMP Muhammadiyah 35 Jakarta. Materi IPS yang akan saya ajarkan berkaitan dengan interaksi sosial di kelas 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memberi salam. Sebelum melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Amin ya robbal alamin. Oke, kita seperti biasa lanjut menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya dan dilanjutkan Mars Muhammadiyah. Oke, bisa? Bisa. Kita mulai. Tangannya di Indonesia, tanah tumpah darahku, di sana aku berdiri dari Bandung ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Oke, kita lanjut. Di hari ini Bapak sudah mendapati informasi sebelumnya dari wali kelas. Ada beberapa yang tidak hadir, tapi alangkah baiknya Bapak mengabsen satu persatu, karena Bapak tidak mau di antara kalian, baik satu orang ataupun dua orang, ya, ada yang tidak hadir tanpa Bapak cross check. Oke, langsung. Yang pertama, Adi Setio. Oke, Anisha. Anisha? Hadir. Asia? Oke, Gavin hadir. Jadi hari ini satu orang saja yang tidak hadir, ya. Dan alhamdulillah kita masih berkesempatan, ya, untuk hadir di pertemuan kita di hari ini. Oke, dari materi ini, adakah di antara kalian ingin bertanya? Enggak? Enggak ada ya? Enggak ada, Pak. Yakin enggak ada? Yakin enggak ada? Oke, karena enggak ada yang bertanya berarti sudah memahami materi yang sudah Bapak berikan. Maka Bapak yang bertanya. Bapak yang bertanya, sepakat ya? Oke, kemarin kita berbicara tentang interaksi sosial, ya. Materi sebelumnya juga sudah kita ketahui bagaimana keberagaman lingkungan, ya. Ada lingkungan fisik, ada lingkungan sosial. Dan di hari ini kita bahas tentang yang namanya interaksi sosial, di mana interaksi sosial tentu sangat dipengaruhi atau bisa juga mempengaruhi keberagaman lingkungan. Paham sampai sini? Paham. Paham sampai sini? Paham. Oke. Bapak sedikit ada pertanyaan berkaitan dengan kegiatan di kita hari ini. Bapak minta tolong, siapa di antara kalian ada yang bisa menjawab apa itu yang dimaksud dengan interaksi sosial? Ada? Apa yang dimaksud dengan interaksi sosial? Ada? Siapa yang bisa menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan interaksi sosial? Nggak ada? Serius nih, nggak ada? Cinta? Interaksi sosial adalah hubungan timbal. Tunggu sebentar. Pegang. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Oke, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik. Nah, ini catatan buat kita ya. Penggunaan handphone sebagai sumber belajar tidak melulu ketika kita perform di depan, kita hadirkan handphone itu. Tapi kita harus bisa menguasai. Gitu ya. Apa tadi jawabannya? Interaksi sosial adalah Hubungan timbal balik. Gitu ya. Oke, nah masih pertanyaan dengan Sinta. Di luar kepala dong, harus di luar kepala ya. Kira-kira di hari ini kamu sudah berinteraksi? Sudah.
Coba sebutkan contoh interaksi yang sudah kamu lakukan hari ini. Kayak interaksi dengan guru, terus orang tua, dan teman-teman. Oke, tepuk tangan dulu buat Sinta. Tadi interaksi dengan guru, orang tua. Ya, diawali dengan interaksi orang tua. Kenapa diawali dari orang tua? Karena kita tidur di rumah, bermula dari rumah sampai sekolah baru ketemu yang namanya guru. Oke ya, jelas ya. Nah, ini Wildan koreksi. Tadi apa jawabannya yang benar dari Guntur? Ada asosiatif dan disosiatif. Kayaknya dia lagi galau, mikirin mantan. Oke, lanjut. Lihat di depan ya. Hari ini kita memiliki tujuan penting. Kenapa harus belajar yang namanya interaksi sosial? Ya, yang pertama berkaitan dengan bagaimana kalian bisa mengidentifikasi atau bisa membedakan, menciri-cirikan yang namanya lingkungan masyarakat. Apa sih bedanya lingkungan masyarakat sama lingkungan fisik? Nih, kalau lingkungan fisik nih sekolah, ya kan? Lingkungan fisik nih ada temboknya, ya kan? Gedung itu fisik kan? Ya enggak? Tapi yang namanya lingkungan daripada masyarakat ataupun sosial berkaitan dengan aktivitas kehidupan. Udah jelas? Kalau fisik berarti berkaitan dengan benda mati, ya? Sarana, prasarana, ya kan? Ya enggak? Tapi kalau yang namanya lingkungan sosial ataupun lingkungan masyarakat berkaitan dengan aktivitas kehidupan. Kita menghirup udara, hidup nggak? Hidup. Terus kita memandang wajah temannya, hidup nggak? Hidup. Kita melakukan percakapan, hidup nggak? Hidup. Kita makan, hidup. Bahkan kita tidur, hidup. Oke? Sampai sini jelas? Oke. Terus yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis lingkungan masyarakat di sekitar. Jadi penting kita belajar interaksi itu bagaimana kita bisa membedakan. Oh, ternyata ini lingkungan yang harus saya ikuti, berarti baik, gitu ya. Oh, ini lingkungan yang harus saya hindari, saya jauhi, berarti ini lingkungan yang negatif. Oke, sampai sini jelas? Oke, lanjut. Peserta didik dapat menjelaskan bentuk-bentuk nih yang tadi nih, bentuk-bentuk yang akhirnya bikin Wildan galau. Ternyata dia salah ngejawab. Apa jawabannya tadi? Asosiatif dan disosiatif. Kalau asosiatif itu tadi apa? Kerjasama, penyatuan atau persatuan. Kalau disosiatif tadi apa? Persaingan, perpecahan, iya kan? Pertentangan itu. Oke, paham sampai sini? Nah, lanjut. Yang terakhir adalah kalian bisa merefleksikan, bisa meninjau kembali, ingat-ingat lagi. Oh, di dalam interaksi sosial ada nilai-nilai yang tertanam. Contoh, ketika guru atau bapak ibu guru ya, atau orang tua di rumah berpesan, oh ini nggak boleh loh nak, kamu harus melakukan ini. Itu adalah bentuk daripada nilai-nilai sosial. Oke, lanjut. Di sini Bapak ada tayangan video, ya. Kita lihat dahulu tayangan video ini, ya. Iran telah ancang-ancang untuk menghadapi Amerika Serikat dalam konfliknya dengan Israel yang sedang memanas. Oke, dibilang tadi apa? Iran berkonflik dengan Israel, ya. Tentu Israel di belakangnya ada siapa? Amerika. Tapi yang sedang berkonflik di sini dalam pemberitaan seminggu terakhir adalah Iran dengan Israel, ya. Dua negara di Timur Tengah yang kalau kita masih paham dari penjelasan Bapak terakhir, Israel notabene adalah negara Yahudi, Iran Islam. Yang sering kali kita pahami apa? Berseteru mengenai tidak hanya soal identitas agama, tapi juga politik. Oke, nah di sini kalau terjadi konflik berarti masuknya apa? Disosiatif. Oke, kita lanjutkan dulu ya tayangan videonya ya. Silakan simak dan pahami. Iran dikabarkan telah menyiapkan sejumlah langkah jika Amerika Serikat benar-benar memutuskan untuk ikut campur dalam perang melawan Israel. Hingga saat ini, pemerintah AS memang belum secara resmi menyatakan akan ikut berperang. Namun, Iran sudah memberikan sinyal bahwa mereka tak akan tinggal diam jika negaranya diserang atau jika ada pihak luar ikut memperkeruh situasi. Oke, dari tayangan video di depan, ya kita bisa ngambil kesimpulan nggak? Bisa nggak? Oke, Dimas. Oh, tunggu sebentar, teleponnya kasih. Ya. Menurut saya, Ya, yang kencang dikit dong. menurut saya interaksi di antara kedua negara tersebut termasuk interaksi sosial disosiatif. Disosiatif, sama seperti tadi ya. Disosiatif. Kenapa terjadi disosiatif? Karena terjadi Konflik. konflik. Ingat ya,
terjadi konflik, perpecahan, pertikaian. Udah sampai sini jelas? Sampai sini jelas? Jelas? Oke, tepuk tangan dulu buat Dimas. Oke, jadi yang tadi bisa kita pahami, ini bagus banget ya, Dimas langsung responsif gitu ya. Iran dan juga Israel ternyata bertikai itu termasuk kategori bentuk interaksi sosial disosiatif, bukan paratif, disosiatif. Kalau dia persatuan, kalau dia perpecahan, kalau dia kompetisi, disosiatif. Kalau dia kerjasama, oke, jadi udah bisa dong ngebedain antara disosiatif dan asosiatif. Oke, luar biasa banget pertemuan kita di hari ini. Tapi Bapak mau ice breaking dulu sebelumnya. Yuk, ke atas. Seperti biasa kita perenggangan dulu. Berdiri semua, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, tangannya ke atas ya. Kita ice breaking dulu. Ikutin gerakan Bapak nih. Ke atas. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Kalau 3, lebih cepat. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. 3. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. William kayaknya semangat banget. Oke, lanjut. Sekarang ya, Bapak karena sudah membagi kelompok dan alhamdulillahnya ketika Bapak masuk kelas kalian sudah duduk sesuai dengan keinginan Bapak seperti instruksi yang Bapak sampaikan. Bapak mau masing-masing kelompok mendiskusikan beberapa poin terkait dengan interaksi sosial. Oke, sebelumnya Bapak bagiin dulu. Ini kelompok 1, kelompok apa tadi? Audio. Kelompok 3, kelompok apa tadi? Kinestetik. Oke. Kelompok 2. Visual. Oke, silahkan diskusikan. Tulis terlebih dahulu, ya. Tulis terlebih dahulu. Diskusi ya, jangan ngobrol sendiri. Tadi kalau ngobrol sendiri termasuk apa? Bukan interaksi sosial. Ya. Udah? Kalau kurang nih, kalau kurang nih. Satu lagi, ya. Oke, kalau kurang. Ya, kalau kurang. Lanjut. Apa tadi yang Bapak bilang? Diskusi, ya. Diskusi. Udah jelas? Jelas? Tulis di atas bagian kiri kelompok, nama kelompoknya. Kelompok 1 tadi apa? Audio. Kelompok 2 visual. Kelompok 3 estetik. Oke, jangan nanti gambar interaksi sosial lagi lari main bola ya. Nah. Oke, bisa? Nah, Bapak di sini sudah menyiapkan catatan sebelum masuk ke kelas tadi. Bapak mikir-mikir dulu nih. Kira-kira pertanyaan apa ya yang bagus buat kalian? Oke, lihat ya. Lihat, dengarkan dengan baik-baik. Ya, selepas ini silakan kalian tunjuk salah satu teman kalian siapa yang jadi ketua, gitu ya. Kemudian, halo, halo. Kemudian ketua nanti maju ke depan secara bergantian, kan ada 3 kelompok ya, masih ada waktu, masih cukup lah. Satu perwakilan atau ketua tadi menjelaskan, nggak apa-apa. Hasil diskusinya kalian tuliskan terlebih dahulu, nanti ke depan, ya. Mana tahu nanti kalian gugup untuk membacakan. Boleh bawa kertas ke depan. Hasil diskusi kalian, Nadine, ya. Hasil diskusi, udah bisa dipahamin? Bisa? Bisa. Nah, tugasnya, ya sudah. Tugasnya dari ketiga soal yang Bapak pikirkan tadi, ketiga soal ini berbeda. Masing-masing di antara kalian nanti boleh menjawab salah satunya. Kalau 3 dari 3 kelompok berarti salah satunya. Gitu ya. Oke ya, paham ya? Udah jelas? Jelas? Dari 3 kelompok, ada 3 soal, kalian tinggal memilih. Nanti Bapak coba komunikasikan ke satu kelompok, kalian mau pilih yang mana. Atau gini. Bapak kepikiran,
Kalian jawab tiga-tiganya, nanti pas maju ke depan, pilih salah satu. Oke? Bisa? Oke, silakan ambil ballpointnya, sekretaris ataupun ketuanya. Yang lain siap-siap buka buku untuk diskusinya. Ya, boleh menggunakan handphone sebagai sumber alternatif ataupun mengunjungi kembali blog Bapak, ya. Sudah? Boleh mengunjungi website ataupun laman yang lainnya. Tidak ada yang menggunakan handphone untuk mengunjungi situs yang lain ataupun bermain game, gitu ya. Bisa dipahami? Halo. Halo. Masih ingat waktu SD tepuk pramuka? Enggak. Tepuk pramuka. Oke. Ya, udah, bagus, bagus. Udah. Oke, lanjut. Perhatikan. Nah, kayaknya udah mulai nggak fokus nih. Lihat Bapak dong. Halo. Yang nggak ngeliat Bapak dapat hadiah. Ya, siap-siap aja. Hadiahnya spesial. Oke, ya. Bisa diperhatiin. Tadi apa? 3 soal. Kalian jawab terlebih dahulu tiga-tiganya. Bapak kasih waktu 1 soal 5 menit. Kali 3 berarti 15 menit. Oke, 15 menit dari sekarang dikerjakan berkaitan dengan 3 tadi. Nanti pas presentasi ke depan, pilih salah satunya. Oke, nanti Bapak tunjuk secara acak. Ya. Oke, silakan diskusi. Ya. Soalnya, lihat di temennya, lihat temennya. Oke. Kayaknya dia tadi ketawamu. Yuk, diskusi. Ya, ya, diskusiin ya. Diskusi ya. Udah, diskusinya. Ya, pilih satu, Bapak yang pilih. Oke? Yuk, bantuin temennya ya, bantuin temennya ya. Diskusi ya. Sama gotong royong. Gotong royong apa ya? Kerja bakti. Betul ya? Nadine, suaranya, diskusi dong. Tadi yang bertanya siapa? Yang berhasil menjawab pertanyaan Bapak? Rehan ya? Oke, nanti dapat hadiah spesial dari Bapak. Ya, silakan lanjutkan diskusinya. Udah pas selesai. Kayak musyawarah dalam Diskusi. Waktu yang tersisa 10 menit lagi. Jarum jamnya sudah lewat 5 menit. ya kayak gitu gak sih? Ya, benar. Udah sampai mana? Nomor 3. Jawabannya udah selesai belum? Udah ditulis. Kira-kira ada yang kesulitan? Nggak ada? Bisa ya? Berarti bertanggung jawab terhadap jawabannya. Sosial apa ini? Bentuk interaksi sosial apa ini? Udah?
Kayaknya kelompok ini dari tadi Apa sih, Kak? tawa-tawa deh. Enggak, siapa yang Nih. Gimana? Oh, sikap tertib. Oh, jawaban kalian siap ya? Oke, sikap tertib. Siap. Nih, Bapak mencontoh dulu nih. Udah? Sikap tertib. Sikap tertib. Oke. Siapa di antara kalian 3 kelompok yang bersedia mau maju duluan? Siapa di antara kalian dari 3 kelompok yang mau maju duluan? Ada? Ada? Sebelum Bapak tunjuk loh. Ada? Tunjuk kata Kuina. Kata Rehan apa? Hah? Oke, sekarang tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke, untuk Rehan membawa kertas hasil diskusinya, nggak apa-apa ya, sesekali baca, tapi sambil dijelasin, gitu ya. Nanti Bapak bantu, gitu ya. Halo. Sebentar. Seperti biasa, kalau mempresentasikan hasil diskusinya, berarti apa? Memperkenalkan namanya, ya kan? Terus juga dari kelompok mana. Oke? Bisa kita mulai? Halo. Silakan Rehan, waktu dan tempat diberikan. Halo teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya bersama kelompok saya. Saya dari kelompok visual akan mempresentasikan hasil diskusi saya. Oke, silakan. Ditaruh sini. Ya. Satu, contoh nyata di lingkungan masyarakat. Contohnya, gotong royong membersihkan lingkungan, kerja bakti, membangun fasilitas umum, musyawarah dalam menyelesaikan masalah, serta menjaga kerukunan antar warga dengan saling menghormati dan bertoleransi. Menghormati dan Bertoleransi. Oke, ini nih jawabannya keren deh, ya. Contoh nyata, berarti soal pertama ya. Iya. Contoh nyata interaksi sosial di dalam lingkungan. Pilihannya apa? Rumah. Masyarakat. Oke, masyarakat. Tadi yang pertama apa? Jawaban kelompok kamu? Gotong royong. Gotong royong, ya. Ingat ya, gotong royong. Karena apa? Di dalamnya ada interaksi sosial. Ada yang namanya kerjasama. Kerjasama itu di mana tadi? Asosiatif. Oke, masih fokus ya. Faro, halo. Ya. Sekarang giliran kelompok ketiga maju untuk mempresentasikan pilihannya mau soal nomor berapa? Nomor 2. Soal nomor 2. Tadi soal nomor 1. Oh, jadi berurutan gitu ya. Gak apa-apa. Oke. Bisa kita mulai? Bisa. Kepada Naira, waktu dan tempat dipersilahkan. Nah, jadi soalnya kan solusi ketika terjadi interaksi sosial yang mengarah pada konflik. Jawabannya itu, pertama ada kompromi, kedua ada arbitrasi, ketiga ada mediasi, dan keempat ada toleransi. Yang pertama tadi ada apa? Kompromi. Kompromi. Ya. Soalnya tadi berkaitan dengan apa? Bagaimana solusi daripada terjadinya konflik. Yang pertama tadi ada kompromi. Yang kedua arbitrasi. Oke, atau arbitrase. Yang ketiga ada mediasi. Yang keempat toleransi. Kira-kira nih bisa dong dijelasin apa itu yang dimaksud dengan kompromi? Kompromi itu upaya untuk mendapat kesepakatan dari setiap pihak yang memiliki perbedaan pendapat atau selisih paham. Oke, kompromi upaya ya untuk mengurangi mengurangi tuntutan atau yang tadi dijelaskan Naira. Upaya apa tadi? Untuk mendapat kesepakatan. Mendapatkan kesepakatan dengan cara tadi mengurangi tuntutan. Jadi bagaimana caranya win-win solution? Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nyayu Kwina. Aku berasal dari kelompok audio dan hari ini aku ingin mempresentasikan diskusiku dengan kelompokku. Pertanyaannya, bagaimana keberagaman lingkungan memengaruhi interaksi sosial maupun sebaliknya?
Keberagaman lingkungan memiliki pengaruh signifikan terhadap interaksi sosial dan sebaliknya, interaksi sosial juga dapat memengaruhi lingkungan. Keberagaman lingkungan terhadap interaksi sosial adalah peluang interaksi yang beragam, peningkatan toleransi dan adaptasi, pembentukan kelompok sosial. Sebelumnya tepuk tangan dulu buat Kwina. Silakan. Sini. Kasih kesimpulan. Interaksi sosial yang kamu pelajari di hari ini. Menurut kamu, pakai bahasa kamu. Interaksi sosial itu terbagi menjadi dua. Iya. Ada yang mengarah ke hal positif dan ada yang mengarah ke hal negatif. Interaksi yang mengarah ke hal positif itu dinamakan asosiatif. Iya. Sedangkan yang mengarah ke hal-hal yang negatif itu dinamakan disosiatif. Oke. Terus? Dan poin pentingnya tadi, yang terakhir. Bagaimana interaksi sosial dan lingkungan masyarakat saling mempengaruhi. Ya. Tadi apa kita bilang? Contohnya nih, dari 3 jenis interaksi sosial. Individu dengan individu. Yang negatif contohnya nih, biar gampang kalian koneknya. Misalnya, Vero, ya kan? Sama siapa? Raihan, ya. Naik motor, balapan. Itu negatif kan? Yang semula bisa jadi apa? Si Vero, doanya jelek banget. Yang semula Vero tadinya mungkin alim, gitu ya. Alim, kalau pernah nggak tahu, gitu ya. Nggak ngerti dunia balap-balapan tuh kayak gimana. Tapi semenjak kenal Rehan, dia jadi kenal balap-balapan. Besokannya dia ikut-ikutan balap-balapan. Itu, ya. Paham ya? Nah, sisi positifnya, halo, kalau kita berkumpul dengan orang-orang baik, orang soleh, pasti kita juga jadi orang baik ataupun orang soleh. Oke? Nah, demikian juga muncul pertanyaan pasti di antara kalian, Pak, berarti kita berbeda itu juga karena faktor interaksi sosial, iya kan? Tapi perbedaan bukan jadi sebuah masalah. Iya Kak? Ingat, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu tujuan. Oke, itu tentang interaksi sosial. Tepuk tangan untuk Neira. Sekarang keluarkan jemari tangan kalian dari saku tangannya ataupun dari lacinya untuk mengambil handphonenya masing-masing dan kunjungi blog Bapak, ya, laman blogspot Bapak. Kalian beri penilaian kepada 4 rekan kalian, mau dalam satu kelompok atau dengan kelompok yang lainnya. Pilih, ya, ketik namanya, nama temennya, udah, ketik nama temennya di blogspot Bapak, ya. Ya, ketik aja di Google, Abdebaran, ya, di bagian bawah, ya. Tulis yang pertama itu nama kalian sendiri, ya. Yuk, estetik ya. Oke. Terakhir, kita sudah memberikan kesimpulan. Bapak mau kalian untuk pertemuan berikutnya, ya, buatkan, ya, dari pembelajaran hari ini, ya, buatkan, kalian boleh bebas pilih, ya, yang audio atau yang visual, mau pilih esai boleh, atau bikin video boleh, atau bikin poster pakai aplikasi Canva boleh, ya, ataupun bikin mind mapping boleh, terserah, pilih. Ini tugas individu, ya, ini tugas Oke, bisa dipahamin? Bisa? Tadi pilihannya apa? Tuliskan kalian atau visualisasikan kalian, atau kalian bangun narasi, atau kombinasi di antara keduanya, terserah. Mau dalam bentuk tugas esai, mau bentuknya poster, mau bentuknya video pendek, ya. Durasi 2 menit lah. Atau terakhir mau bikin mind mapping, terserah. Tahu mind mapping kan? Yang pernah kita pelajari, akar, ya kan? Menyamping ataupun ke atas. Sudah? Bisa dipahami? Bisa? Oke. Terima kasih untuk pertemuannya hari ini. Sama-sama kita sudahi dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua.